Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah, pesan takwa apa yang di ayat yang saya baca tadi, ya namanya ayat semuanya menarik bagi umat Islam itu. Kalau kita perhatikan dalam bahasa kita, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, saya, kita semuanya. Kalau di Indonesia kan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa normal itu ya, perintah ajakan supaya takwa itu. Cuma yang menarik, takwa itu dikaitkan dengan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kalau dirunut di terjemahannya, hari esok itu maksudnya adalah hari akhirat. Tapi ghad itu bisa makna bahasanya hari besok setelah hari ini. Kalau hari ini itu hari Sabtu, yaumul ghad adalah yaumul ahad, hari ahad. Tapi di semua tafsir menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dalam kurung akhirat. Itu menjadi sangat penting buat kita semuanya. Terus ada perintah lagi, wattaqullah. Jadi di awal itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, tengah-tengahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ini wattaqullah. Berarti pesan moralnya yang tengah itu. Apa maksudnya? Jadi dalam iman kita, orang itu persiapan bukan hanya di dunia ini saja. Kalau adik-adik masih remaja, persiapan nanti purna tugas. Kalau bapak-bapak kita semuanya masih dinas, waktu itu nanti persiapan kalau sudah selesai dinas. Atau masa-masa tua, itu normal begitu ya, tanpa diperintah oleh agama, orang itu sudah paham harus menyiapkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu menyiapkan untuk putra-putrinya untuk hari esok, ya mulai sekolahnya, pendidikannya, perumahannya, macam-macamnya. Nah sekarang yang dibahas adalah berkaitan dengan tauhid, ya. Hari esok itu ada apa? Hari akhirat itu. Kalau tentang mati itu tidak usah diterangkan. Orang udah ngerti, pasti mati itu udah paham kok. Ya sekuat-kuatnya orang, segagah-gagahnya orang. Nah, ini kebetulan beberapa hari yang lalu saya ini melihat YouTube siapa? YouTube Presiden Indonesia yang sudah mati, meninggal. Oh, ada Presiden Soekarno, oh ada Presiden Soeharto, oh ada Presiden Habibie, oh ada Gus Dur. Sampai di situ, yang lain belum meninggal.
Kan bener lah, belum nikmat. Lalu masuk di dalam pikiran saya, cocok dengan urut-urutan pembahasan di tauhid ini. Apa yang mereka bawa ketika sudah mati menghadap Allah? Sepak terjangnya di dunia waktu itu, memimpin masyarakat, memimpin umat. Itu masuk di pikiran sini. Karena apa? Karena radiusnya mereka jauh lebih luas dari kita. Kalau jenengan saya radiusnya ini, masjid sekitar ini, lingkungan, tidak membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat dan tidak menguntungkan, nggak ada risiko terlalu serius ya. Tapi kalau presiden, ini tidak ada maksud apa-apa Pak ya, tidak ada maksud apa. Kalau presiden itu kebijakannya itu menyangkut umat masyarakat, nah gitu. Tetapi ayat ini bukan semata-mata pesan kepada pemimpin, tapi pesan kepada orang yang beriman, saya dan kita semuanya. Nah, kemudian yang kita lanjutkan berkaitan dengan pembahasan tauhid adalah apa sih yang dibawa? Tanpa diberitahu rumah akan ditinggal, ya sudah ngerti, tabungan juga akan ditinggal, kendaraan juga akan ditinggal, semua ditinggal, tidak ada yang tidak. Yang dimensi-dimensi duniawinya itu semuanya ditinggal. Sehingga ada bahasa begini, mati-matian mencari dunia, tapi ketika sudah mati dunianya tidak dibawa mati. Benar Pak ya? Nah itu, ini tidak tahu dari mana kata-kata begitu, itu kok bagus ya. Mati-matian mencari dunia, tapi ketika orang yang sudah mati dunianya tidak dibawa. Kemudian pertanyaannya, kemudian yang dibawa mati itu apa? Ya amal, iman kita begitu. Nah dalam uraian beberapa kitab tauhid, amal itu dipersyaratkan bisa diterima dan tidaknya dimensinya dua. Ya, jadi diterimanya itu dan tidaknya ada dua hal yang jadi pertimbangan. Sehingga saya dan kita semuanya harus mikir, oh beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta rakaat diterima nggak sama Allah? Nggak tahu. Berkali-kali haji, berkali-kali umroh, berjuta-juta yang diinfakkan, tenaga, pikiran, diterima nggak? Juga nggak tahu. Tapi rambu-rambu itu diberikan, nah itu loh. Sehingga orang beriman seperti kita semuanya harus dalam itu lingkup rambu-rambu itu tadi, tidak boleh keluar dari situ. Ya, apa rambu-rambunya? Dua dimensi yang bisa ditekankan supaya amal itu diterima. Satu adalah menurut yang diajarkan oleh Nabi. Dalam bahasa kitab, la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Betul Pak? Sehingga akidahnya umat Islam dan ibadahnya umat Islam, wabil khusus yang mahdhah harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Saya rasa sudah banyak difahami itu ya. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi ya. Didiskon tidak boleh, lalu apa namanya dikasih bonus juga tidak boleh ya. Bonus saja tidak boleh, diskon saja tidak boleh ya. Jadi siapa yang menambah-nambahi di dalam ibadah berarti orang itu menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati amanatnya Allah, ada yang nggak disampaikan. Nah disitu. Nah sekarang berikutnya itu namanya syarat dohir. Syarat dohir. Nah syarat batin ini adalah kembali ke individu-individu masing-masing. Kalau ini panduannya dari luar, dari Nabi ya, harus begini mas ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, ini macam-macam lah ya. Kemudian yang dari individu, panjenengan dan dari saya, itu harus betul-betul amal itu diniatkan untuk siapa? Allah. Sekarang saya tanya yang hadir sekian banyaknya, siapa yang penyamin bahwa saya dan kita semuanya itu betul-betul niatnya untuk Allah?
Jangan-jangan diboncengi ada apa? Sudah betul-betul beribadah serius-serius ya, tapi kemudian naudzubillah min dzalik melenceng, tidak fokus kepada Allah. Diboncengi ada apanya? Riya. Saya tanya, kita khawatir nggak kena kemungkinan terjangkit penyakit riya? Khawatir? Khawatir biasa tak khawatir pol? Pol, temen. Nah ini dibahas di sini. Ya sambil agak santai bahasnya, tapi mudah-mudahan itu memberikan panduan buat kita semuanya. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid ini Pak ya, riya itu ada 3 sisi yang saling berhubungan, 3 garis. Itu supaya memudahkan orang memahami saja itu. Saya mencerna dari kitab itu, kemudian saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Bagi saya prinsipnya pesan-pesan yang ada di dalam kitab itu bisa diterima oleh jamaah. Bentar Pak. Tadi kemacetan soalnya, stres saya gitu. Oh. Iya wis urusan saya itu ya. Tapi biasanya masyarakat kita itu masih ramai lihat konser daripada lihat pengajian. Kita lanjutkan. Jadi ada yang dikhawatiri oleh Nabi menimpa para sahabat dan umatnya, termasuk di dalamnya sahabat, yaitu ini riya Pak. Ya, ada 3 hal yang panjenengan dan saya harus catat berkaitan dengan kemungkinan orang itu masuk di wilayah riya atau tidak. Pertama, kalau mengikuti garis tangan saya, garis di awang-awang. Nah, pertama adalah izharul ibadah, ibadah yang dinampak-nampakkan orang, dilihat-lihatkan orang. Orang tidak tahu malah diberitahu. Kalau orang lain sudah diberitahu, apa motivasinya? Nah, yang kedua, garis dari atas ke bawah. Ya, liqasdi ru'yatin nas. Maksudnya supaya orang itu tahu. Jadi ibadah yang dinampak-nampakkan orang, ngapain kok dinampak-nampakkan? Ditunjuk-tunjukkan supaya orang lain tahu. Yang ketiga, yahmaduna sahibaha. Ada efek yang diharapkan. Apa efek yang diharapkan? Memuji dirinya orang yang sedang melakukan ibadah itu tadi. Jadi orang itu menunjukkan amal-amalnya, nawaitunya supaya orang lain tidak tahu menjadi tahu, tapi kalau sudah tahu, orang yang tahu tadi supaya memuji dirinya. Ini saling berhubungan, 3 garis tadi. Dalam kitab ini disebutkan kalau 3 garis itu saling berhubungan, maka itu adalah dianggap bagian daripada riya. Nah pertanyaannya begini, oh kalau begitu karena riya itu tidak diucapkan, karena riya itu tidak dikerjakan, ya, karena riya itu tidak bisa di video, ya, aktivitasnya tadi yang ada di dalam diri manusia. Pertanyaannya, apakah riya itu perbuatan lisan ataukah perbuatan tangan, ataukah pekerjaan tangan, pekerjaan lisan, atau pekerjaan hati? Jawabannya hati. Lah kalau pekerjaan hati yang tahu siapa? Kalau tidak manusianya itu sendiri, dengan siapa? Allah. Tetapi orang bisa menduga-duga saja melihat zahirnya tadi. Ada 3 dimensi tadi yang saya sebutkan, bukan 3 dimensi, 3 garis yang saling berhubungan tadi. Nah itu. Kemudian riya itu adalah riya sifatun wa khuluqun dzamimatun. Itu sifat dan akhlak yang sangat tercela. Orang sudah niat kepada Allah ibadah tapi ada diboncengi dengan riya tadi. Itu khuluqun dzamimatun, sifatun dzamimatun. Wa huwa sifatun munafiqin, dan itu sifatnya orang apa? Munafik. Lah kalau kita tidak mau disebut sebagai orang munafik, ya harus at-takdzir fil wuqu'i minar riya.
berhati-hati jangan sampai terjerumus pada perbuatan apa? Riya. Nah adik-adik kalau membaca Quran atau bawa HP yang ada Qurannya bisa dilihat surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Nggih. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Nggih, barakallahu jami'an. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, membuat rekadaya, menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Tidak bisa dia menipu diri sendiri. Jadi dengan riyaknya, dengan aktivitasnya seolah-olah bagian dari ibadah, tapi sebenarnya dampak negatifnya balik ke dirinya sendiri. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri salat, salatnya malas-malasan, yurauna nasa, ada riyaknya di situ. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Nah, riya inilah Bapak-bapak sekalian, pekerjaan sangat pribadi tapi bisa merusak. Nah, makanya di awal tadi saya sebutkan sudah berapa ratus, berapa ribu, bahkan mungkin berapa juta rakaat yang kita lakukan, berapa hari kita berpuasa itu ya. Tapi kalau tidak memahami frame kayak begini, itu bisa terjebak dengan itu. Nah, itu yang penting buat kita semuanya ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi dawuh, qala Allah Ta'ala. Nah, sekarang saya tanya, dengan masjid ini saya rasa aktivitas taklimnya sangat kuat sekali, deras, berbagai dimensi ilmu digelar di sini ya. Banyak aspek ini dan sebagainya. Dan banyak ustadz-ustadz yang ngajar di sini sudah khatam kitabnya. Betul Pak ya? Saya sendiri sudah menghatamkan berapa? 2. Ya perkara khatamnya kan khatam ya. Nyentel dan tidaknya kan tidak tahu saya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ilmu buat kita semuanya ya. Ini hadis qudsi. Nanti definisinya dan kekuatannya bisa ditanyakan ke ustadz yang lain yang mengajar hadis, Ustadz Zainuddin. Nggih Pak ya. Apa kata Rasulullah? Qala Allah Ta'ala ana aghna syuraka'u anisyirki. Jadi kalau diterjemahkan bebas, ana aghna syuraka'u anisyirki, saya itu zat yang tidak butuh untuk disirikkan, kata Allah. Tidak butuh. Jadi kamu tidak usah begitu. Kemudian man amila amalan asyraka ma fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal ibadah kemudian ada diboncengi dengan riya tadi, itu nanti tak tinggal. Jadi tidak saya terima amal ibadahnya sekaligus orangnya dipisahkan dengan ibadahnya tadi. Tidak ada nilainya apa-apa. Nah, di dalam kitab ini ditulis mengapa kok begitu? Yustafadu min hadzal hadis, yang bisa diambil dari hadis tadi, ana aghna syuraka'u anisyirki. Saya ini kata Allah zat yang enggak butuh untuk disirikan. Man amila amalan asyraka ma fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal ibadah ada riyanya, ada syiriknya. Nah, riya tadi bagian dari syirik, saya tinggal. Yustafadu min hadzal hadis, yang bisa diambil dari hadis itu apa? Bayanu ghinallahi ta'ala liqauli ana aghna syuraka anisyirki. Keterangan bahwa Allah itu tidak butuh disirikan. Ya jelas tidak butuh, Pak. Maka manusia harus fokus di dalam ibadahnya. Tidak boleh karena A, karena B, karena ini. Nah, tak potong dulu sebelum dilanjut. Berarti kalau orang itu beribadah betul-betul mukhlis karena Allah, nah ini pertanyaannya, kira-kira ibadahnya produktif apa tidak? Halo?
Kalau orang itu murni ibadahnya karena Allah, naudzubillah min dzalik, enggak ada katutan riya atau mengarah ke seperti itu, apakah ibadahnya produktif apa tidak? Jawabannya, oh sangat produktif. Betul Pak ya? Kalau pakai bahasa sederhana, dilihat orang, tidak dilihat orang, iya tetap begitu. Dipuja orang, tidak dipuji orang, iya tetap begitu. Dicatat orang, tidak dicatat, iya begitu. Ditanya, tidak ditanya, iya tetap dia produktif tadi di dalam beribadah. Apa itu salatnya, apa itu ngajinya, apa itu taklimnya, apa itu ke masjidnya, apa itu macam-macam. Karena yang mendorong dirinya itu semata-mata karena Allah. Itu pekerjaan hati. Nanti di tengah-tengah tak kasih tips, mudah-mudahan betul ya. 2, yustafadu min hadzal hadis, yang bisa diambil dari hadis tadi, dawuhnya Allah Ta'ala, hadis qudsi tadi, aku tidak butuh untuk disirikkan. Siapa yang sirik tak tinggal. Yang kedua, bayanu azmi haqqillahi ta'ala wa innahu la yajuzu li ahadin ayyushraka ahadan. Itu hadis itu menerangkan tentang besarnya haknya Allah. Nah, tak potong dulu, ini bicara haknya Allah. Pak, kalau haknya Allah itu kewajibannya siapa? Haknya Allah, kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia? Jenengan saya ini yang mewajibkan siapa? Allah. Lalu haknya Allah yang harus dikembalikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, itu apa? Saya tak minum, jenengan yang mikir. Paling gampang bahasanya sederhananya, ya ibadah Pak Ustadz, haknya Allah itu. Oh, kalau begitu bentuk aktivitas ibadah badaniyah, fisik, maliyah, harta benda, qalbiyah, hati, itu satu alamatnya. Ke siapa? Nah, haknya Allah. Maka dari hadis itu diterangkan keterangannya bayanu alwi haqqillahi ta'ala fi. Itu besarnya haknya Allah. Nah, di kitab yang lain Pak, itu ada begini. Wa a'dhamu ma amarallahu huwa at-tauhid wa ifradullah bil ibadah. Wa a'dhamu ma nahallahu asy-syirk wa huwa da'matu ghairihi. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu adalah tauhid, yaitu manusia menyembah Allah dan tidak boleh syirik. Nah, dari situ berarti sebesar-besar yang diperintah Allah itu bukan salat Pak ya. Jangan nggak sepaham ya, nggak apa-apa kok ya. Saya ulangi, berarti sebesar-besar yang diperintah Allah itu bukan salat ya. Bentar Pak, saya ulangi. Di kitab yang lain ada keterangan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah adalah tauhid. Sebesar-besar loh Pak. Berarti yang sebesar-besar diperintah Allah bukan sholat kan? Iya kan? Bukan haji, bukan umrah, bukan infak, bukan puasa kan? Apakah sholat, haji, puasa, umrah itu tidak diperintahkan? Diperintahkan. Tapi yang dideret paling besar sebesar-besarnya yang apa? Nah, itu maksud saya. Jangan dikata, lupa Ustaz ini nggak diperintah tak? Jangan itu. Maka bahasanya tadi pakai apa? Wa a'dhamu ma amarallahu bihi. Sebesar-besar yang diperintah. Kalau begitu mestinya orang itu kalau ngerti tentang tauhid tadi dan sebesar-besar yang diperintah Allah, mestinya umat Islam itu antri haji, antri umroh, tak antri ngaji tauhid. Loh ini teman. Mestinya realitasnya antri haji, antri umroh, apa antri ngaji tauhid? Naudzubillah, ini bukan karena saya mengajar Pak.
Bapak-bapak bisa tanyakan untuk dikasih perbandingan dengan para asatid yang lain yang lebih alim dari saya. Ya, karena apa? Ini dasar. Begitu orang sholat, kemudian ada akidah tauhidnya yang rusak, rusak semuanya. Rusak. Orang menginfakkan harta bendanya sebanyak-banyak. Kalau ada riaknya, ada nilai pahala? Enggak. Nah itu loh riak itu di situ. Maka tadi disebutkan apa namanya? Keterangan bahwa bayanu azmil haqqillahi ta'ala wa innahu la yajuzu li ahadin ay yusyraka ahadan. Tidak boleh seseorang itu mensyirikkan kepada Allah dengan seseorang yang lain. Yang ketiga dari hadis tadi, butlanul amal alladzi sahibu ar-riya. Rusaknya dan batalnya amal itu ketika di dalam amal itu ada apanya? Riya. Makanya tadi di awal saya tanyakan panjenengan, saya dan panjenengan itu khawatir nggak ada kemungkinan terjerumus perbuatan riya? Jawabannya khawatir. Terus tadi ya retok guyon, tapi saya rasa bener itu ya. Khawatir biasa atau khawatir pol? Mestinya khawatir apa? Khawatir pol. Dikiranya nggak ada apa-apa Pak kalau nggak sampai membaca begini-begini, mendengarkan begini, diskusi masalah riya ini, dikiranya nggak ada apa. Oh pokoknya sholat, haji ini semuanya dikerjakan. Nah sekarang tak kasih tips ya. Ini versi saya, versi saya. Sekarang ini kan banyak model grup-grupan Pak ya di HP. Ini materinya sebagian juga saya tak tulis di HP. Saya ambilkan dari kitab yang lain-lain, masukkan di sini. Sehingga saya buka HP ini bukan lihat WA, enggak itu ya. Ya. Ini bukan siapa-siapa Pak ya, bukan siapa-siapa. Naudzubillah min dzalik. Ada kemungkinan jam 3:30 ada tahajud call enggak? Di grup itu loh, ada kemungkinan? Iya Pak ya. Atau ada kemungkinan orang menjapri orang lain enggak? Saya tak cerita diri saya sendiri, tidak usah orang lain. Saya seringkali dijapri teman saya, teman mondok, tapi kakak kelas saya dulu di Gresik itu mondoknya. Sekarang beliaunya dari dosen di Universitas Islam Yogyakarta. Saya tidak tahu sudah pensiun apa tidak. Kemudian saya juga seringkali dijapri sahabat saya, teman ya jamaah seperti begini, tapi tidak di sini, tidak Surabaya. Ya pokoknya rahasia lah itu ya. Ya. Apa jabrinya? Tahajud. Kadang diurai, ya, menyebut nama saya, ya, tidak disebut nama tapi panggilan, mengikuti panggilan masyarakat Badr itu bukan kehendak saya panggilan itu. Ustadz tahajud begitu. Nanti lain kali bahasanya diperpanjang. Ustadz tahajud ini sepertiga malam yang afdol. Nanti lain kali bahasanya diperpanjang lagi. Ustadz ini sepertiga malam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak dan sebagainya. Saya tidak suudzon kepada sahabat-sahabat dan teman-teman tadi, dan saya mengapresiasi, ya. Dan saya tidak mengatakan dia riya. Tapi saya harus at-takhdzir fil wuqu'i minar riya. Berhati-hati terhadap diri saya sendiri. Betul Pak? Gimana caranya? Nah ini tips saya. Kalau andai kata Allah bisa membangunkan saya jam 3 atau jam 3:04 atau setengah 4, masih ada waktu. Tahu ada masuk WA, tidak akan saya buka malam hari itu. HP itu kalau dibuka yang menerima WA bisa ketahuan nggak yang kirim? Jadi kalau orang kirim HP, kirim WA, bukan kirim HP, WA, terus dibuka sama yang itu, ketahuan Pak? Iya. Warnanya apa? Centangnya 2. Berarti sampai bolak-balik buka HP ya. Sama dengan saya. Tidak saya buka Pak di malam itu. Andai kata toh Allah itu bisa membangunkan saya dan menggerakkan saya sholat, tetap tidak akan saya buka.
biar centang satu saja, 2 tapi tidak biru. Karena saya tidak setuju orang kalau di WA itu antara dibuka dengan tidak, kan bisa itu Pak ya, 2 centang tapi tidak biru, padahal itu sudah dibuka. Saya nggak setuju itu. Ini tidak komunikatif sama orang, ya. Tapi, bukanya kapan? Nanti jam 8, jam 9, jam 7. Coba tak jawab, syukron, begitu aja. Mengapa kok begitu Pak? Kok tidak jam 3, padahal jam 3 itu andai kata bisa dibangunkan Allah. Itu tips saya. Andai kata saya bisa digerakkan sholat, lalu saya baru dapat 2 rakaat, ada WA masuk, terus tak jawab. Ana baru dapat 2 rakaat, ente dapat berapa? Ada kemungkinan kemasukan riya nggak Pak? Itu at-tahdhir. Saya tidak mengatakan orang yang japri itu riya, enggak, tapi saya sendiri harus at-tahdhir, berhati-hati. Perkara saya dijapri bolak-balik sampai didalili nggak pernah saya buka, baru siang orang yang menjapri saya tadi itu punya kesan, iki Ustadz gak tahu tangi, gak tahu sholat malam. Itu urusannya dia. Saya tidak ada urusannya. Ibadah saya itu urusannya dengan Allah saja. Saya hanya dengan Allah. Orang sak kampung punya kesan saya nggak pernah bangun, itu urusannya dia. Yang tahu nilai ibadah saya sama Allah saja, tidak terkait dengan seseorang. Inilah yang dikhawatiri Nabi itu Pak, ya. Maka di dalam situasi persaingan masyarakat yang kayak begini, dalam bidang apa saja, aktif di mana saja, itu harus ditoto hatinya itu sebenarnya. Ini niat karena Allah, atau cari popularitas, atau cari ini, cari itu dan sebagainya. Begitu Pak ya. Kelihatannya sepele, materinya itu materi klasik zaman dulu, sudah sering diulangi oleh para asatid, para ustadz ya, para masyayikh, tapi masih sangat masa kini untuk diulangi itu tadi ya, supaya kita punya pemikiran yang utuh. At-tahdhir tadi, berhati-hati. Ini contoh tadi sholat. Sekarang contoh yang kedua, 2 saja contohnya. Ini enggak panjang-panjang yang ini. Misalkan bukan panjenengan, bukan saya, seorang A ini sudah umrah sampai 7 kali. Sudah umroh 7 kali, gampang sekarang punya duit, besok umroh ya bisa itu ya. Beda zaman dulu ya. Ditanya sama temannya atau tetangganya, loh, ente sudah pernah umroh tak? Ini untuk tahdhir, berhati-hati. Mestinya jawabnya begini, alhamdulillah sudah dimudahkan sama Allah. Kita bisa bayangkan kalau seorang A tadi ditanya sama temannya, Anda sudah pernah umroh? Terus dijawab, sudah, malah 7 kali. Yang paling berkesan itu yang kelima, saya sama keluarga ini, luar biasa, bisa dekat sini seolah-olah itu bisa mencium Hajar Aswad, tidak ada orang. Tidak tahu kok dimudahkan sama Allah. Saya tanya yang hadir, yang tanya tadi, tanya apa? Sudah pernah umrah apa belum, kan begitu kan? Apa katanya berapa kali? Tanya yang berkesan yang keberapa? Tanya enggak? Yang dengan keluarga yang keberapa? Enggak kan? Maka ini tahdhir menurut saya. Saya tidak mengatakan orang yang menguraikan itu riya, enggak, karena itu pekerjaan masing-masing individu, pekerjaan hati. Tapi untuk tahdhir, berhati-hati, maka alhamdulillah dimudahkan Allah sudah. Tetapi begitu diurai, 7 kali mas, 7 kali, iya, yang paling berkesan itu yang kelima malah. Kira-kira ditambahi setan nggak Pak? Kira-kira gitu. Dibumbui sama setan. Nah disitulah, dan itu bisa merusak. Masya Allah. Makanya tadi saya katakan, orang itu nyata tahu dunia itu nggak akan dibawa. Mati-matian mencari dunia, begitu mati dunia nggak dibawa. Kan ironis itu.
Ya, sebenarnya mati-matian mencari apa, Pak? Nilai-nilai kebaikan untuk akhirat. Ya, nah ini saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk itu. Adik-adik bisa untuk menguatkan lagi, bisa dibuka surat Al-Baqarah 264. Walaupun itu kaitannya dengan sedekah. Sedekah yang manfaatnya luar biasa, zakat yang manfaatnya luar biasa, ketika terindikasi ada riya, itu juga tidak bisa batal itu. Ya. Sekian puluh, sekian ratus, sekian juta, macam-macam lah, ya. Sepintas kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya orang beriman, janganlah ya kamu merusak atau membatalkan sedekahmu dengan apa? Berangan-angan dan menyakiti orang yang menerima. Sudah diinfakkan, sudah diberikan, masih ada di memorinya, di pikirannya. Eman, ketun tadi ya. Ada kemungkinan orang diuji sama Allah nggak, Pak? Begini, dia pas punya duit, sudah kadung diberikan, diinfakkan, tiba-tiba 2 hari berikutnya dia butuh duit. Ada kemungkinan begitu, Pak? Ini kira-kira ujian apa bukan ya? Ini dijaga. Dalam keluarga itu saya dan kita semuanya. Kadang-kadang, oh bapakmu itu kemarin diinfakkan, makanya itu andai kata 10 juta ya Iman, sekarang anaknya butuh duit. Naudzubillah. Enggak boleh Pak, enggak boleh Bu, sudah. Naudzubillah min dzalik, kita cabut lagi omongan itu tadi. Cari yang lain, rezekinya Allah luas sekali. Ini Allah hanya menuntut itu, Pak, tidak menuntut lain-lain. Untuk saya, bukan untuk yang lain-lain, Mas. Karena kamu dulu, kalau pakai saya bahasakan bahasanya kita, kamu dulu nggak ada, itu yang mengadakan ya saya. Kamu dulu kecil kasih rezeki sampai besar ya saya, ya Allah itu. Itu kalau bahasanya kita, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tidak meninggalkan kita begitu saja itu maknanya di dalam kitab itu bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Nah, rasul itu menjelaskan kepada kita semuanya amal ibadah itu diniatkan untuk ke sana. Nah, ini sedekah sebanyak-banyak apapun 2 miliar misalnya begitu ya. Itu bisa terancam tidak dapat apa? Pahala. Karena tadi bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Seperti orang yang menginfakkan datanya tapi karena apa? Riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada 4 dimensi yang bisa merusak tadi. Dia angan-angan menyakiti orang yang menerima, riya, dia sendiri tidak iman, tidak terkoneksi dengan Allah sehingga tidak nyambung. Ya. Pertanyaannya, kalau ada orang infak 2 miliar itu ke masjid atau ke apa itu, duitnya bisa dimanfaatkan, Pak? Bisa. Loh, ini orang nyari ya gimana ini dimanfaatkan? Boleh dimanfaatkan? Boleh, tidak ada urusannya dengan itu. Panitia nggak ada urusannya dengan itu. Ya, yang urusannya riya dan tidaknya itu manusianya yang amal itu dengan Allah. Di Jawa Timur ini waktu masih kecil masjidnya saya pernah ke sana diundang, waktu sudah besar juga pernah ke sana. Ada seorang bapak yang kapan hari viral nyumbang di masjid habis 35 miliar. Tahu Pak ya? Di mana itu Pak? Ya. Saya bilang ke takmir-takmirnya dan pengurus Muhammadiyah yang ada di sana, tolong dijaga bapak ini. Ya, duit sekian bukan persoalan, bukan duit yang kecil nilainya. Ya, dibimbing, dijaga, diakrabi, diberi dimensi-dimensi keimanan. Ya. Kalau sudah nanti naudzubillah min dzalik bisa hapus Pak. Itu loh, dan duitnya bisa dimanfaatkan. Kelanjutannya ayat itu kalau dianggap kurang jelas, famathaluhu kamathali sofanin alaihi turabun, seperti batu terus di atasnya ada apanya? Debu.
ya. Fa asabahu wabilun, tiba-tiba kena apa? Hujan. Fatarakahu salda, lalu kembali batu tadi menjadi apa? Licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia nggak dapat apa-apa dari apa yang dia usahakan. Eman, bercapek-capek sholat, bercapek-capek ibadah, bercapek-capek puasa, bercapek-capek ini dan sebagainya, maka harus fokus niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak ada yang tahu, ya. Terakhir ada omongan nasihat di kampung, tapi saya boleh sampaikan di sini, Pak? Boleh ya? Ini kan tidak kampung, Pak, kota. Ada seorang ibu pagi-pagi mau memberi sarapan putra-putrinya mau sekolah, tidak ada ikan, yang ada cuma telur bundar. Paling cepat dia apa? Diceplok setengah mateng, kemudian dikasih apa namanya, garam sedikit, lalu dipenyet sama sambal kecap. Enak nggak, Pak? Nah, pertanyaannya begini, nggak bahas itu, Pak, ya, nggak bahas. Telur ceplok itu nama lain apa? Mata, sepakat? Itu telurnya sapi apa telurnya ayam? Yang dapat nama? Protes nggak ayamnya? Enggak. Enak iki mata sapi, iya tak? Ayamnya nggak protes. Terserah kamu diberi nama mata sapi, mata ini, yang penting tugas saya menelur. Ini kalau dikembangkan banyak sekali, Pak, ya, contoh-contohnya banyak. Ada yayasan yang membangun sebuah masjid dan sekolah yang cukup modern, habis 100 miliar. Tiba-tiba panitianya mulai dari awal sampai akhir diganti. Baru sudah bertahun-tahun membangun gedung sekian lantai tadi dengan fasilitas yang modern, diganti seorang B karena persaingan, misalnya begitu ya. Seorang B ini pekerjaannya tidak banyak, hanya ngecat, pasang pagar ini dan sebagainya. Lalu dipasang prasasti sebesar-besarnya, pondok pesantren milik yayasan ini dibangun tahun sekian, sebagai ketuanya orang yang B itu tadi. Pertanyaan saya, pahalanya yang A ini bisa hilang nggak? Ngerti cerita saya tadi nggak? Begitu peresmian, ngundang menteri, ngundang ini semuanya, bapak yang B tadi, yang hanya tugasnya beberapa persen tadi, masang pagar sama masang paving, duduk di depan pakai dasi, pakai jas, ini sama pejabat-pejabat besar. Bapak yang ada di yang bangun bertahun-tahun tadi sampai wujud besar tadi, duduknya di belakang, kursi merah, dapat kotaan tok, isinya cuma lemper sama perut ayam tok. Kami lihat konangan wartawan, Pak, ini yayasan sebesar begini, kalau tidak salah itu jenengan yang bangun dulu, Pak, ya, bertahun. Iya, Mas, saya sama teman-teman. Lah itu yang dipasang prasasti sebesar-besarnya kok bukan nama sampean, Pak, kok yang B, padahal B itu saya tahu beberapa bulan yang lalu diganti, itu ditulis besar-besar nama Bapak B, itu gimana itu? Bapak A bilang gini, enggak apa-apa, Mas, kalau saya ini ikhlas, insya Allah pahala saya tidak hilang. Bener, Pak? Ini coba ya, dan saya yakin Muhammadiyah itu besar, faktor ini salah satunya. Faktor ini. Kalau tidak, sudah rusak semuanya, Pak. Sudah rusak semuanya. Wes, saya nggak ngomong panjang-panjang, Pak. Apalagi sekarang sudah kayak begini. Karena saya tahun 1980 itu di sepanjang Menangi apa? Mencari donatur pakai kartu hijau. 25, 10.000, 25, 10.000. Sekarang sudah besar. Maka ini juga harus ditoto, Pak, niatnya tadi. Siapapun yang berperan di situ. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.